Pada tanggal 29 Mei 1453, Muhammad Al-Fatih menaklukkan kota Konstantinopel. Selepas menaklukkan kota Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih segera menuju ke Hagia Sophia. Dengan kudanya, dia kemudian berjalan menuju Hagia Sophia seraya mengucapkan Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Menoleh ke kiri, menoleh ke kanan, kemudian mengucapkan Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kemudian setelah dia sampai di depan Hagia Sophia, dia kemudian turun dari kudanya, tidak dapat menahan rasa harunya. Kemudian dia bersujud syukur ke arah Ka'bah, ke arah kiblat. Kemudian mencopot surbannya, menggenggam segenggam tanah Konstantinopel, menaburkan ke atas kepalanya sebagai tanda bahwa dia bukanlah siapa-siapa, dia hanya dari tanah Allah yang menyebabkan dia bisa menaklukkan Konstantinopel. Lalu dia masuk ke dalam Hagia Sophia. Dia mendapati banyak sekali orang-orang di situ berlindung, anak-anak kecil, perempuan-perempuan, orang-orang tua. Mereka semua merasa takut, mereka semua merasa khawatir karena mereka berpikir kaum muslimin akan membalaskan dendam orang-orang yang ada di Spanyol yang waktu itu ditaklukkan kembali oleh orang-orang Spanyol. Tapi Al-Fatih katakan, keluar kalian semua dari sini. Siapapun yang menginginkan tetap tinggal untuk di kota ini, maka bagi mereka properti-properti mereka. Dan bagi mereka yang menginginkan pergi daripada kota ini, kami akan jamin nyawa mereka sampai di depan pintu kota. Tapi kami minta tempat ini dijadikan sebagai masjid. Tempat paling indah di dunia, tempat paling megah di dunia, tempat yang paling hebat di dunia, dijadikan sebagai masjid pada tanggal 29 Mei 1453. Pada hari yang sama, hari Selasa, pagi-pagi dibersihkan seluruh tempat itu. Lalu kemudian dikeluarkan berhala-berhala yang tidak ada hubungannya dengan Islam. Lalu kemudian dibersihkan, dibangunkan mihrab yang paling bagus di situ, digeser 9 derajat agar menuju ke arah kiblat ke Makkah. Kemudian azan berkumandang pada waktu asarnya di hari yang sama. Tempat terindah dijadikan sebagai masjid. Al-Fatih mencontoh Rasulullah SAW ketika pindah dari Mekah ke Madinah. Rasulullah SAW membangun masjid di Kuba. Begitupun juga ketika di Madinah, Rasulullah SAW membina Masjid Nabawi terlebih dahulu dibandingkan dengan bangunan-bangunan yang lain. Artinya, ini menunjukkan kepada kita bahwa masjid adalah jantung daripada peradaban Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang telah memberikan kepada kita harapan demi harapan, kebaikan demi kebaikan, dan bukti-bukti sebelum bukti yang besar, yaitu kemenangan yang dijanjikan olehnya akan diberikan kepada kita. Salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang benar setiap perkataannya, yang pasti akan terbukti setiap apapun yang dia telah lisankan daripada lisannya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang melihat, termasuk orang-orang yang menyaksikan ketika tanda-tanda itu diberikan kepada kita. Alhamdulillah teman-teman sekalian yang selalu dirahmati Allah, kalau seandainya ada yang mengatakan bahwa Felix Xiao itu adalah orang yang terobsesi dengan 1453, saya tidak bisa nolak. Kenapa? Karena hidup saya hampir semuanya dihiasi oleh angka 1453. Saya nulis buku Muhammad Al-Fatih 1453, dan sejak saat itu saya menjadikan angka 1453 sebagai identitas bagi diri saya. Saya memberikan nama anak saya, yang pertama adalah Alila Sofia Syarifah, karena dia perempuan,
Kalau dia laki-laki mungkin juga akan saya kasih 1453. Anak saya yang kedua namanya Sifar Muhammad Al-Fatih 1453. Ada angkanya di situ. Anak saya yang ketiga Ghazi Muhammad Al-Fatih 1453. Anak saya yang keempat Aya Sofia Asyarifah. Angka 1453 bagi saya adalah sebuah angka yang sangat berarti. Dan mungkin teman-teman sebagian besar sudah memahami, sudah mengetahui 1453 adalah tahun di mana dibebaskan kota Konstantinopel dan disempurnakan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Latuftahannal Konstantiniyah, fala ni'mal amiruha, wala ni'mal jaishu, zalikal jaish. Akan dibebaskan kota Konstantinopel, sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang dia pimpin. Maka pada tanggal 29 Mei 1453, Muhammad Al-Fatih atau yang dikenal dengan Fatih Sultan Mehmed Han itu kemudian membebaskan kota Konstantinopel dan merealisasikan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah berlalu selama 825 tahun lamanya. 1453 bagi saya adalah sebuah pengingat, sebuah simbol bahwa ketika saya mendapatkan agama Islam, saya diperkenalkan dengan satu tokoh hebat yang bernama Muhammad Al-Fatih, maka saya juga menginginkan agar saya berkontribusi pada Islam sebesar dia. Kalaulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, awil Madinataini tuftahu awalan, kota mana yang akan ditaklukkan terlebih dahulu, Konstantinia atau Rumiyah, apakah Konstantinopel atau Romawi? Maka Rasulullah menjawab, Madinatu Hiraqla tuftahu awalan, kotanya Heraklius yang akan ditaklukkan atau dibebaskan terlebih dahulu. Maka kota Roma juga akan dibebaskan oleh kaum muslimin. Maka saya menginginkan bahwa saya termasuk yang berkontribusi, walaupun mungkin masih jauh daripada itu. Tapi saya terlanjur menjadikan 1453 sebagai simbol bagi saya. Dimanapun yang saya bisa memilih angka 1453, maka disitulah saya mencoba untuk mengasosiasikan angka itu dengan saya. Mobil saya kalau teman-teman tahu 1453. Nomor handphone saya juga 1453. Ada hal-hal yang lain yang saya nggak perlu sebutkan juga 1453. Saya sangat menyukai karena ini menjadi sebuah pengingat bagi saya. Tidak hanya sebuah pengingat, menjadi sebuah penyemangat bagi saya. Maka ketika saya menulis buku Muhammad Al-Fatih 1453, maka di situ saya sudah pernah sampaikan, saya ingin untuk mentransfer bagaimana perasaannya Muhammad Al-Fatih ketika dia meyakini sebuah bisyarah yang sudah berlalu selama 825 tahun. Ketika dia membebaskan kota Konstantinopel, masuk ke dalam kota, membuktikan bahwa apapun yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan itu tidak mungkin bohong, itu tidak mungkin tidak terjadi, melainkan pasti akan terjadi. Karena itu biasanya ketika saya memberikan kajian tentang Muhammad Al-Fatih, maka saya tanyakan pada seluruh audiens yang ada di akhir, seluruh audiens di akhirnya saya tanya, kapan penaklukan Konstantinopel terjadi? Kapan pembebasan Konstantinopel terjadi? Maka biasanya semua menjawab 29 Mei 1453. Tapi itu bukan jawaban yang tepat, bukan jawaban yang sesungguhnya. Tapi jawaban yang sesungguhnya adalah Konstantinopel itu sudah dibebaskan semenjak keluar dari lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang sudah kita bacakan tadi. Karena dalam keyakinan seorang Muslim, setiap yang dilisankan oleh Rasulullah itu pasti akan terjadi. Maka teman-teman sekalian, ketika saya menulis buku ini pada tahun 2011, saya meniatkan buku ini sebagai bahan ajar kepada anak-anak saya. Andaikan bapaknya tidak bisa mengajari dan sudah mungkin harus dipanggil oleh Allah, maka mudah-mudahan buku ini menjadi sebuah penggantinya. 2011 saya selesai nulis buku Muhammad Al-Fatih 1453, 2012 kemudian sudah dinikmati, tapi tidak sekalipun saya bisa menginjakkan kaki saya ke Istanbul. Belum pada saat itu. 2012 saya pernah nulis di Facebook, yang Facebooknya sudah dihapus sekarang fanpage-nya, sehingga nggak ada lagi data di situ. Kemudian saya tulis di status saya waktu itu, di wall saya, ya Allah, mampukanlah hamba untuk bisa jalan, untuk bisa mengunjungi salah satu bagian daripada bumimu, yaitu adalah Masjid Hagia Sophia. Karena Hagia Sophia ini menjadi sebuah hal yang sangat berarti bagi Muhammad Al-Fatih dan bagi orang-orang yang sebelumnya yang mencoba untuk membebaskan kota Konstantinopel. 2012 saya nulis itu, 2013 Allah
memberikan saya kesempatan untuk pergi ke Istanbul, Konstantinopel dulunya, menyaksikan dengan mata dan kepala saya sendiri untuk pertama kalinya seperti apa yang dilihat oleh Muhammad Al-Fatih pada tahun 1453. Saya jalan sama Ummu Alila, dan kemudian ketika saya sampai ke Istanbul, saya masih ingat sekali waktu itu adalah bulan Januari, suasana dingin daripada musim dingin masih sangat terasa. Lalu kemudian setelah kita landing, kita langsung menuju kepada Hagia Sophia. Kenapa? Karena Muhammad Al-Fatih juga ketika membebaskan kota Konstantinopel, ditemani oleh bendera La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia mengarahkan pasukannya, tempat pertama kali yang dia pilih adalah Hagia Sophia. Maka kita datang ke sana, saya sama Ummu Alila, lalu kemudian berdiri di depan Hagia Sophia. Untuk pertama kalinya kita merasakan sebuah aura magic. Setelah Haramain, setelah Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, kita merasakan sebuah flashback, kilas balik yang sangat jelas. Saya bisa menggambarkan pasukan kaum muslim itu datang dari mana, melewati forum apa saja. Di kepala saya berkelebat kemudian bayangan-bayangan, perkiraan-perkiraan, lalu kemudian kisah-kisah Muhammad Al-Fatih. Saya membayangkan saya di tempat yang sama, masuk dari pintu utama Hagia Sophia. Lalu kemudian Al-Fatih pada masanya kemudian melihat gereja Hagia Sophia itu dengan sangat megahnya. Bangunan terbaik di dunia pada saat itu. Kemudian dia turun dari kudanya, melepas helm perangnya, kemudian bersujud ke arah Makkah, mengambil segenggam tanah Konstantinopel, lalu menaburkan ke atas kepalanya. Maka dia masuk ke dalam gereja, dia memerintahkan pada siapapun, jangan ada satupun orang yang merusak gereja ini, dan dia mendapati orang-orang yang ada di dalamnya. Mereka menangis, mereka kemudian histeris, karena mereka adalah kebanyakan orang-orang tua dan anak-anak serta kaum wanita. Tapi Al-Fatih mengatakan kepada mereka, keluar kalian semua dari sini, kami tidak akan pernah menyakiti kalian. Karena Al-Fatih tahu di kepala orang-orang itu kenapa mereka menangis, kenapa mereka histeris. Karena pada tahun 1453 sekaligus menjadi tahun Reconquista. Tahun-tahun Reconquista ada di tahun 1400-an. Maka mereka takut bahwa kaum muslimin akan membantai mereka, membalaskan dendam kaum muslimin yang dibantai di Spanyol. Maka kemudian Al-Fatih katakan, kalian tidak akan pernah diganggu. Siapapun yang ingin untuk keluar daripada kota ini, mereka silahkan keluar. Dan siapapun yang menginginkan agar tetap tinggal di kota ini, maka properti mereka tetap akan menjadi milik mereka. Akan tetapi, saya akan menjadikan tempat ini sebagai masjid. Tempat yang paling mulia, tempat yang paling megah di hadapan saya. Pandangan yang sama sebagaimana pandangan yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih pada tahun 1453. 2013 saya melihat pemandangan yang sama, gedung yang sama, nyaris tidak berbeda. Kemudian saya masuk, sebagaimana masuknya Muhammad Al-Fatih. Al-Fatih kemudian memastikan seluruhnya tidak ada yang diganggu. Kemudian dia memerintahkan agar mihrab dibangun 9 derajat digeser ke arah kiblat, karena sebelumnya ke arah Baitul Maqdis. Maka kemudian dia memerintahkan seluruh tempat-tempat, gambar-gambar yang tidak sesuai dengan ajaran Islam untuk ditutupi dengan lumpur, kemudian dibaguskan, dan dia melakukan itu semua. Perintah itu dilakukan pada saat pagi hari ketika pembebasan Konstantinopel 1453. Tanggal 29 Mei 1453 bertepatan dengan hari Selasa pagi hari, maka seluruhnya dikerjakan. Tidak sampai asar, maka semuanya sudah selesai. Tempat itu, tempat terindah di dunia, tempat paling megah di dunia, yang menjadi simbol daripada sebuah kekerenan peradaban pada zamannya, sekaligus menjadi tempat sujud dan tempat mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditambahkan kemudian sebuah akhiran dalam bahasa Turki yang sangat indah, Hagia Sophia Jami, yaitu adalah Jami Hagia Sophia, Masjid Hagia Sophia. Lalu kemudian pada asar, seiring dengan matahari kehilangan cahayanya, maka kemudian cahaya Islam itu bisa disebarkan di langit Konstantinopel. Azan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Alunan-alunan itu kemudian memenuhi langit-langit Konstantinopel. Dan isak tangis serta haru bercampur dengan teriakan-teriakan kemenangan. Semua ada pada saat itu. Muhammad Al-Fatih sholat untuk pertama kalinya asar di Hagia Sophia. Pada hari Jumat berikutnya, Hagia Sophia langsung digunakan sebagai tempat sholat Jumat. Hagia Sophia tidak hanya menjadi sebuah simbol. Hagia Sophia menjadi sebuah kebanggaan bagi kaum muslimin, menjadi sebuah simbol, sebuah tanda liyuzhirahu ala dini kullih, bahwa Allah telah memenangkan agamanya di atas segala sesuatu. Maka Hagia Sophia dijadikan oleh Muhammad Al-Fatih sebagai Kizil Elma, sebagai apel emas, apel merah, sebuah pencapaian terbaik yang pernah dicapai dalam masa hidupnya. 2013 di tahun yang sama setelah saya mengunjungi Hagia Sophia, kemudian membayangkan apa yang terjadi di sana, lalu kemudian ingin sekali untuk bersujud di sana. Kalau seandainya nggak ada polisi, mungkin saya sudah sujud di situ. Tapi sujud di situ berarti deportasi. Karena tempat itu kemudian tidak lagi menjadi masjid. Tempat itu dianulir menjadi masjid, lalu diputuskan oleh kabinet pada tahun 1934 menjadi museum. Setelah kita kemudian mengunjungi Hagia Sophia, kita pergi ke makam Muhammad Al-Fatih yang terletak di Masjid Fatih Jami atau Fatih Jami atau Masjid Fatih. Maka kemudian di sana kita melihat makam Muhammad Al-Fatih, dan tanpa sengaja di situ ada satu papan yang bertuliskan tentang kisah hidup Muhammad Al-Fatih. Papan ini sekarang sudah tidak ada karena makam Muhammad Al-Fatih sudah direnovasi dan baru selesai pada tahun 2018 atau 2019 kemarin kalau saya tidak salah. Maka kemudian papan itu hilang sekarang. Tapi sudah sempat saya abadikan dan saya bacakan. Ini adalah sepenggal kisah tentang Muhammad Al-Fatih dalam bahasa Inggris. Karena memang juga dalam bahasa Inggris papan itu. He spent most of his life engaged in campaigns. He finally destroyed the Byzantine Empire and conquered Istanbul. He changed Saint Sophia into a mosque and willed, whoever should abolish this, may he be cursed by Allah the Almighty. Jadi dia katakan dalam bahasa Indonesia, mungkin terjemahan bebasnya adalah, maafkan kalau bahasa Inggris saya jelek banget. Dia menaklukkan Kekaisaran Bizantium, lalu kemudian menaklukkan Konstantinopel, lalu mengubah Saint Sophia, yaitu adalah gereja Saint Sophia, menjadi masjid. Dan dia berpesan, dan dia berwasiat, siapapun yang menggagalkan kemudian atau membatalkan keputusan saya ini, mudah-mudahan dia dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah pesan Muhammad Al-Fatih. Maka tahun 2020 Masya Allah, Erdogan dengan pemerintahannya kemudian membuat sebuah langkah yang luar biasa. Langkah yang selama ini mungkin terhalang. Langkah yang selama ini mungkin ditentang oleh orang-orang Yunani, oleh orang-orang Amerika, oleh dunia. Karena seolah-olah ini adalah sebuah tantangan, sebuah challenge bagi mereka. Kenapa? Karena Erdogan dari dulu ketika ingin mengubah Hagia Sophia kembali menjadi masjid, senantiasa diprotes. Terakhir, kalau saya nggak salah, tahun 2018, Erdogan pernah berceramah dari Hagia Sophia untuk mendoakan arwah-arwah para mujahid yang telah membebaskan kota Konstantinopel dan terkhusus Muhammad Al-Fatih. Maka dia mulai dengan lahul fatihah pada mereka semua, maka kepada dia, pada Muhammad Al-Fatih, lahumul fatihah, dan kepada mereka semua kita ucapkan Al-Fatihah, kita doakan dengan Al-Fatihah. Dibacakanlah kemudian Al-Fatihah di dalam Hagia Sophia yang pada saat itu masih masjid, dan seluruh dunia heboh, seluruh dunia ribut. Kenapa? Karena karena Erdogan membacakan suratul Fatihah di dalam Hagia Sophia. Kenapa mereka menentang? Karena mereka tahu Hagia Sophia adalah sebuah simbol kemenangan Islam. Adalah sebuah simbol eksistensi dan ekspresi daripada Islam. Maka mereka semuanya menolak. 1453, Hagia Sophia tetap menjadi simbol sampai dengan sekarang. Dan ini bahkan menjadi simbol dalam hal-hal yang kadang-kadang kurang penting. Dalam suatu pertandingan bola antara klub Yunani dengan klub Turki. Karena pada saat itu Konstantinopel dikuasai oleh orang-orang Yunani dan orang-orang Turki adalah orang-orang Kesultanan Utsmani. Maka kemudian pertandingan bola itu datang di kandangnya orang Yunani. Mereka datang lalu membentangkan spanduk tulisannya Remember 1453. Maka tidak jadi tandingan itu, tidak jadi pertandingan itu, lalu kemudian mereka ribut. Kenapa? Orang Yunani tidak terima dengan kata-kata Remember 1453.
Bagi orang Muslim, terkhusus orang-orang Utsmani, simbol lebih daripada sekadar simbol. Tapi simbol adalah sebuah bagian daripada sejarah. Dan sejarah adalah bagian daripada identitas mereka, identitas dan kebanggaan sebagai seorang Muslim. Kenapa satu bangsa bisa hancur? Karena melupakan sejarahnya. Kenapa Indonesia kita tidak melihat masa depan kita seperti apa? Karena kita dilupakan sejarah kita daripada keagungan Islam. Ketika keagungan Islam dicerabut, itu seperti pohon tanpa akarnya. Ketika sejarah dicabut, itu seperti pohon tanpa akarnya. Maka saya pikir Erdogan dalam hal ini ingin mengingatkan kembali pada setiap Muslim akan akar sejarah mereka. Bahwa Hagia Sophia bukan hanya permasalahan orang-orang Turki, bukan hanya permasalahan orang-orang keturunan Utsmani, keturunan Al-Fatih, tapi Hagia Sophia adalah bagian daripada permata yang dimiliki oleh kaum muslim seluruh dunia. Maka wajar ketika tanggal 10 Juli 2020 ketika parlemen Turki itu membatalkan keputusan Hagia Sophia untuk menjadi masjid, maka ini disambut oleh dunia dengan pekikan takbir, dengan pekikan bahagia, dengan isak tangis, dengan kemudian haru, dengan doa yang membumbung ke langit. Semoga kemudian pemerintahan Turki yang ada sekarang, semoga Erdogan bisa merealisasikan kembali yang dijadwalkan pada tanggal 24 Juli, benar-benar bisa direalisasikan Hagia Sophia untuk menjadi masjid. Dan impian saya salah satunya menjadi nyata. Saya ingin sholat, saya ingin agar bersujud di mimbar tempat Al-Fatih sujud. Kalaupun tidak bisa, maka saya pengen sujud di Hagia Sophia. Kenapa? Karena mengenang sebagai sebuah simbol, sebagai sebuah pengingat akan sejarah kita, sejarah panjang kaum muslimin. Di mana kaum muslimin adalah satu, maka sejarah mereka pun adalah satu. Apa pesan yang hendak dikirimkan daripada Hagia Sophia yang kembali menjadi masjid? Ini adalah sebuah kemenangan kecil. Ini adalah sebuah pemberian Allah yang kecil sebelum pemberian-pemberian Allah yang lain. Andaikan ketika mendengar Hagia Sophia kembali menjadi masjid saja, kita sesenang ini, kita sebahagia ini. Lalu bagaimana suatu saat nanti ketika kita diberi tahu oleh seseorang bahwa Baitul Maqdis, bahwa Masjidil Aqsa dibuka oleh kaum muslimin dan kita bisa sholat di sana sebagai seorang muslim yang merdeka. Bagaimana seandainya kalau di zaman dulu ketika Salahuddin Al-Ayyubi kemudian membebaskan Baitul Maqdis dan kaum muslimin kemudian mendengar berita itu, maka Masya Allah kita nggak bisa bayangin bagaimana ketika hari itu terjadi, ketika Allah merealisasikan kemenangan-kemenangan yang lain lagi kepada kaum muslimin yang kita rindukan selama ini, yang kita nanti-nantikan selama ini, ketika Masjidil Aqsa bisa untuk dijadikan tempat sholat sebagai muslim yang merdeka, sebagai muslim yang memang berdaulat, yang kita bisa melakukan sholat futuh di sana. Yang sholat futuh terakhir itu dilakukan di Konstantinopel pada tahun 1453. Masya Allah, semoga Allah merahmati kaum muslimin semuanya. Semoga Allah mempermudah mereka yang ingin berjuang untuk kemuliaan Islam, mereka ingin berjuang untuk kebaikan-kebaikan Islam. Semoga Allah mencerai-beraikan kekuatan-kekuatan yang berusaha untuk mengecilkan Islam dan menjadikan Islam sebagai bulan-bulanan, menjadikan Islam sebagai sesuatu yang tidak apik, tidak baik. Semoga Allah merahmati kita semuanya teman-teman sekalian, dan pelajaran yang bisa kita ambil daripada Hagia Sophia adalah kita tahu bahwasanya Hagia Sophia bisa dibuka menjadi masjid ketika kaum muslimin bersatu. Ketika kaum muslimin berada dalam kekuatan yang tunggal, ketika kaum muslimin itu dikoordinasi dengan kekuatan yang sama, yaitu adalah sebuah gerakan yang terkoordinir, bukan hanya kerumunan, sebuah kekuatan, bukan hanya sebuah kumpulan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesempatan di zaman kita untuk menyaksikan sekali lagi kebangkitan Islam itu terjadi, dan mudah-mudahan saya berdoa Allah tidak menghentikan bukti-bukti itu sampai di sini. Allah tidak menghentikan kemenangan-kemenangan itu sampai dengan di sini, tapi mudah-mudahan kita segera melihat kemenangan-kemenangan yang lain, dan ini adalah penyemangat bagi mereka semua yang berdakwah di jalan Allah, termasuk di Indonesia. Ahlan wa sahlan Hagia Sophia. Hagia Sophia Hoşgeldiniz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.